أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sungguh sangat mulia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua yang kita miliki dalam hidup ini pasti perlahan-lahan berkurang, bahkan pada akhirnya hilang semuanya. Kesehatan kita perlahan-lahan pasti berkurang. Tidak ada orang itu yang tambah hari tambah sehat. Orang itu tambah hari tambah tua, pasti kesehatannya berkurang. Penglihatan juga begitu, tidak ada orang itu yang penglihatannya bertambah terang. Akan berkurang. Pendengarannya berkurang. Tenaganya berkurang. Bahkan ujungnya akan kita tinggalkan kehidupan ini, termasuk harta benda. Harta benda berkurang dan ujungnya tidak ada, kecuali semuanya kita tinggalkan. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang kekal. Hidup di dunia ini sangat sementara. Satu-satunya yang setiap saat harus bertambah adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya berpuasa, untuk tidak makan, tidak minum, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan terkait dengan puasa ini, setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dan yang dipanggil memang orang-orang yang beriman,
Karena yang punya modal kebaikan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi takwa menjadi tujuan utama. Karena apa? Karena sesungguhnya takwa itulah bekal utama yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana takwa itu? Takwa itu adalah kita semuanya siap selalu untuk menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan niat sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Artinya takwa itu di dalam hati. Keimanan yang menghunjam kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan itu pasti baik bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu itu karena pasti buruk bagi manusia. Dan pada akhirnya, kenapa takwa ini menjadi tujuan? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Bahkan sebenarnya takwa itu menjadi tujuan semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Jadi takwa memang menjadi tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya pada akhirnya manusia itu tidak ditentukan oleh hartanya. Manusia itu tidak ditentukan oleh jabatannya. Manusia itu tidak ditentukan oleh kesehatan jasmaninya. Manusia itu tidak ditentukan oleh umurnya. Manusia itu tidak ditentukan jenis kelaminnya. Manusia itu tidak ditentukan bangsanya, di mana suku bangsanya, tidak. Semuanya itu hampir tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu ditentukan derajatnya sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semuanya puasa adalah wala'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan puasa Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya. Puasa di bulan Ramadan hendaknya 1 bulan penuh sempurna. Lalu agungkanlah Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Bersyukur ini Bapak dan saudara-saudara sekalian sedemikian sangat penting. Karena sesungguhnya modal utama orang itu sukses sesungguhnya adalah bersyukur. Bagaimana bersyukur itu? Bersyukur itu adalah menggunakan apa saja yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sesuai dengan tujuannya, yaitu menggunakan sesuatu secara tepat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita misalnya mata? Untuk apa mata itu? Maka kalau kita bersyukur, maka kita gunakan mata sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka kita gunakan kesehatan kita sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita harta, maka harta itu kita gunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syukur itu adalah mensyukurin karunia Allah Subhanahu wa taala tanpa dilihat itu banyak atau sedikit. Karena sesungguhnya apa yang menjadi nikmat dari Allah
itu semuanya adalah penting. Misalnya air putih kelihatannya sangat sederhana, tapi itu sangat penting sekali. Dan itu sangat kita rasakan saat kita berpuasa. Bayangkan saat kita berpuasa lalu tiba berbuka, semuanya ada, tapi tidak ada air putih, maka itu tentu saja kurang. Dan air putih itu ternyata yang sangat nikmat bagi kita semuanya. Karena itu termasuk syukur adalah man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa mensyukurin sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukurin sesuatu yang besar. Oleh karena itu, jangan sampai kita menunggu. Bersyukur itu nanti kalau sudah kaya. Bersyukur itu nanti kalau sudah sehat dan seterusnya. Nanti kalau sudah jadi pejabat dan seterusnya. Bersyukur itu hendaknya mulai dari dini. Karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat itu. Jadi ternyata rahasia nikmat itu bertambah, rahmat itu bertambah adalah ketika rahmat itu kita syukuri. Tapi sebaliknya, apabila nikmat itu tidak segera disyukuri, justru dikufuri, digunakan untuk keburukan, maka dicabut oleh Allah. Bahkan nikmat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi azab. Yang seharusnya seseorang mendapatkan harta itu menjadi bahagia, tapi gara-gara tidak bersyukur, maka harta itu bisa menenggelamkan. Dan banyak orang itu celaka bukan karena kemiskinan, tapi orang itu celaka bisa karena kekayaan. Lihat itu Qarun. Qarun itu celaka bukan pada saat miskin, tapi Qarun celaka karena pada saat kaya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dia tidak bisa bersyukur? Karena tidak mengawali dari awal untuk bersyukur itu. Termasuk juga Fir'aun. Fir'aun itu justru celaka dalam kondisi puncak kekuasaannya. Kenapa? Dia tidak bersyukur dari awal. Hingga kemudian terus meskipun seakan-akan kekuasaan itu ditambah, tapi itu sebenarnya bukan penambahan. Tapi itu adalah pengurangan yang menjadikannya celaka. Karena secara kuantitatif belum tentu itu pertambahan dalam hal yang positif ketika itu tidak disyukuri. Oleh karena itu, wahai para pemuda, jangan menunggu syukur nanti kalau sudah tua. Wahai para pemuda dan pelajar, jangan menunggu syukur ketika nanti sudah menjadi pegawai, pejabat dan seterusnya. Mulai saat ini juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu sedemikian sangat penting. Banyak orang menginginkan kesuksesan, tapi sayang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang ketiga, wala'allahum yarsyudun, agar mereka itu hidup di jalan yang lurus, punya sikap yang lurus. Dengan puasa kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pikiran kita itu lurus, hati kita lurus, tingkah laku kita lurus, perbuatan kita itu lurus. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakan, aku itu dekat. Dan aku mengabulkan orang yang berdoa saat dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Tapi ingat, maka hendaknya mereka itu mengabulkan perintah-perintahku, mengabulkan, memenuhi panggilan-panggilanku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka itu beriman kepadaku. Wala'allahum yarsyudun, agar mereka itu hidup lurus, berada di jalan yang lurus. Jadi bagaimana orang yang lurus? Orang yang hidupnya lurus selalu sadar bahwa Allah itu dekat, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah tidak pernah lengah terhadap sekecil apapun yang kita lakukan. Dan itulah yang kita dapatkan dalam kondisi kita berpuasa. Kita dalam kondisi berpuasa, kita merasakan betul bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita diam-diam pura-pura puasa, lalu diam-diam makan dan minum.
meskipun mungkin sangat sedikit. Kenapa itu kita lakukan? Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa dipantau oleh Allah. Adalah kebodohan kalau ada orang yang mengatakan mumpung tidak ada yang melihat. Mumpung, bahkan mengatakan mumpung tidak ada orang. Lalu kemudian dia melakukan kemaksiatan. Bagaimana dia tidak sadar kalau Allah melihat? Dan bagaimana dia tidak sadar dengan mengatakan mumpung tidak ada orang, padahal dirinya adalah orang. Dan kalau dia mengatakan mumpung tidak ada orang, berarti dia telah menjebloskan dirinya sendiri, bukan orang. Itulah kebodohan. Dan itulah orang yang tidak lurus. Termasuk juga bagaimana hidup itu lurus. Manusia sebenarnya tidak mungkin tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang, tidak ada manusia kecuali pasti minta kepada Allah. Semakin tinggi jabatan, pasti akan semakin panjang doanya. Semakin banyak kekayaan, semakin banyak juga mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam kondisi sulit. Orang itu kalau sudah dalam kondisi sulit, misalnya di atas pesawat, lalu pesawat itu oleng, pasti yang diminta adalah ya Allah. Dalam kondisi gempa, pasti yang diminta adalah ya Allah. Dan betul, memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Bahkan sebelum berdoa pun Allah sudah memberikan kebutuhan kita. Tapi ingat, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita tahu Allah, kita memenuhi panggilan Allah, kita memenuhi perintah Allah. Banyak orang itu tidak tahu diri, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak datang. Dipanggil untuk sholat setidaknya 5 kali dalam sehari, tidak datang. Tapi banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kehidupan kita saja, kita datang, kita pasti akan diberikan sesuatu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, banyak orang yang hanya pandai minta kepada Allah, tapi memenuhi panggilan Allah tidak. Ya Allah, berikan rezeki, berikanlah sehat, berikan ini dan itu. Tapi ternyata diundang oleh Allah tidak datang. Dipanggil oleh Allah tidak datang. Baru datang dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit baru sholat. Saat lapang tidak sholat. Dalam kondisi sakit baru sholat. Saat sehat hanya jalan pagi saja. Maka itu bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah di saat lapang kita selalu, saat sulit betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah dalam kondisi senang, ingatlah kepada Allah dalam kondisi lapang, kondisi sulit, dalam kondisi susah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu melihat apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tubu 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi hayatina kulliha. Rabbana taqabbal minna ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina wal muslimin. Allahumma azzil islam wal muslimin waj'alna min ashabil jannah jannatika jannatil firdaus ma'ana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.